Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai konsep dasar, komponen, dan penerapan sistem pakar. Yang pertama, kita masuk ke definisi. Sistem pakar atau expert system. Nah, itu adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang yang spesifik. Pakar sama dengan ahli, sistem sama dengan kumpulan prosedur. Misalnya, dokter, lawyer, analisis keuangan, tax advisor, sistem pakar dapat mendorong perhatian besar di antara ahli komputer dan spesialis informasi untuk mengembangkan sistem yang membantu manajer dan non-manajer memecahkan suatu masalah. Kita masuk ke sejarah sistem pakar. Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. General Purpose Problem Solver merupakan sistem pakar yang pertama kali dikembangkan oleh Newell dan Simon. Tujuan dari sistem pakar yaitu untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian kepada orang lain yang bukan pakar, serta mendukung aktivitas pemecahan masalah seperti interpretasi, prediksi, diagnosis, rancangan. Fungsi utama sistem pakar yang pertama, membantu pengembalian keputusan. Yang kedua, meniru proses penalaran ahli. Yang ketiga, menyimpan dan mengelola pengetahuan ahli. Yang keempat, memberikan penjelasan atas keputusan. Yang kelima, menggantikan dan membantu peran pakar saat tidak tersedia. Sistem pakar dikembangkan bukan hanya untuk meniru pemikiran manusia ahli, tetapi juga untuk mempermudah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Dengan adanya sistem pakar, proses kerja menjadi lebih efisien, terstandar, dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus memiliki keahlian yang sama seperti pakar. Nah, di sini aku udah sediain untuk tabel perbedaan antara Humian experts dan juga expert system dari beberapa faktor seperti time availability, geografis, keamanan, terus dapat habis atau tidak, performasi, kecepatan, dan biaya. Baik, di sini saya akan membahas keuntungan dan kelemahannya. Yang pertama, di keuntungan itu untuk membantu orang awam mengerjakan tugas ahli. Yang kedua, menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, dapat melakukan proses otomatis berulang. Yang keempat, menyimpan serta melestarikan pengetahuan pakar. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kualitas hasil kerja. Yang terakhir, dapat digunakan di lingkungan beresiko tinggi. Itu untuk keuntungannya. Untuk kelemahannya itu ada biaya pembuatan dan pemeliharaannya sangat tinggi, lalu sulit untuk dikembangkan, dan yang terakhir, tidak 100% memberikan hasil yang benar. Terus di sini ada aplikasi dan penerapan sistem pakar. Di aplikasi yang pertama itu ada Adver atau Advertering, adalah sebuah prototipe S digunakan untuk mengundang strategi media pemeliharaan yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan dengan parameter biaya iklan per 1000 pemirsa. Yang kedua ada BERT atau Brickwork Expert, adalah sebuah S untuk didesain bangunan. BERT ini digunakan untuk memeriksa sebuah desain bangunan, kemudian memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Inputnya bisa dalam bentuk gambar. Yang ketiga ada Delta. Delta adalah S untuk mendiagnosa kerusakan pada mesin-mesin diesel, elektrik, lokomotif. Yang keempat ada Dendral, sistem pakar untuk analisis struktur molekul suatu senyawa yang belum diketahui. Senyawa yang belum diketahui tersebut dianalisis dengan menggunakan mass spectrometer dan nuclear magnetic resonance equipment. Data hasil analisis tersebut dimasukkan ke Dendral akan membuat struktur molekulnya. Lalu yang kelima ada Mycin, adalah S untuk mendiagnosa infeksi akibat bakteri
dan menyarankan jenis obat dan dosisnya untuk penyembuhan. Lalu yang keenam ada opera atau operator advisor yang digunakan untuk mendiagnosa dan menangani kerusakan pada suatu jaringan komputer. Opera dijalankan pada malam hari untuk menggantikan supervisor system manager. Lalu yang ketujuh ada prospektor untuk membantu menemukan lokasi yang mengandung bahan tambang. Basis pengetahuannya berisi kaidah berdasar data empiris dan taksonomi beberapa jenis mineral dan batu-batuan untuk mengetahui apakah satu daerah mengandung bahan tambang lebih dahulu. Lalu dilakukan survei keadaan geologi dan pengambilan contoh tanah dan batu-batuan. Berdasarkan data, hasil survei tersebut akan diberikan rekomendasi apakah daerah tersebut layak untuk dieksplorasi dan akan diputuskan apakah akan dilakukan panggilan atau penggalian atau tidak. Yang ke-8 ada heatings untuk heatings tersebut untuk pengontrolan proses pembakaran batu bara secara terus-menerus dengan menggunakan sensor yang dihubungkan ke komputer. Bila terjadi kerusakan yang menimbulkan bahaya seperti peralatan dan manusia, dapat dengan mudah mengetahui dan memberikan pemecahnya. Misal, bila heating deteksi kadar CO melewati ambang batas, akan terdengar bunyi alarm dan menyuruh mereka membuka ventilasi. Lalu yang ke-9 itu ada shearer untuk mendiagnosa kerusakan mesin pemotong batu bara tipe IM500 pada pertambangan batu bara. Batu bara dipotong dengan menggunakan alat pemotong P-shearer. P-shearer tersebut sangat mahal, terdiri dari sistem mekanik, hidrolik, dan elektrik. Kemampuannya sekitar 300 ton batu bara per jam. Shearer dapat siaga 24 jam penuh dan cepat melakukan diagnosa kerusakan seperti hidrolik, mekanik, dan elektrik. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir ada MSUV VIS untuk melakukan analisis multi-komponen bahan aktif obat flu dalam berbagai macam pelarut seperti pada industri farmasi. Selain itu, sistem tersebut dapat digunakan untuk penetapan kadar atau pK campuran senyawa-senyawa lain dengan syarat spektranya tumpang tindih yang aditif. Perlu diingat kembali, tujuannya sistem pakar tadi merupakan pengalihan keahlian dari para pakar ke komputer untuk kemudian dialihkan lagi ke orang lain yang bukan ahli. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita butuh pengetahuan dari para ahli atau sumber lainnya, representasi pengetahuan ke komputer, inferensi pengetahuan atau menalar, dan juga pengalihan pengetahuan ke user. Terdapat tiga komponen utama dalam arsitektur sistem pakar, yaitu yang pertama knowledge base atau basis pengetahuan, kemudian yang kedua inference engine, yaitu mesin inferensi, kemudian yang ketiga merupakan user interface atau antarmuka pengguna. Untuk membuat knowledge base, kita membutuhkan seorang pakar yang kita kumpulkan pengetahuannya untuk diubah menjadi knowledge base, yang bertugas untuk mengubah yaitu knowledge base engineer, kemudian setelah itu bisa masuk ke inference engineer untuk dinalar, dan hasilnya akan ditampilkan di user interface untuk bisa dibaca oleh user, yang bisa saja bukan seorang expert atau bukan seorang ahli.
Nah, untuk yang pertama kita masuk ke komponen knowledge base. Knowledge base ini merupakan tempat yang berisi pengetahuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam domain tertentu. Nah, knowledge base ini berasal dari para ahli atau sumber lainnya yang ditambahkan selain pengetahuan dari para ahli. Nah, sekarang kita masuk ke komponen knowledge base. Nah, komponen knowledge base ini ada factual knowledge, yaitu pengetahuan yang berasal dari fakta. Kemudian ada heuristic knowledge, yaitu pengetahuan yang berasal dari praktik atau pengalaman. Kalau fakta itu pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari textbook atau yang memang benar terjadi ya. Nah, heuristik ini berasal dari pengalaman kita pribadi atau pengalaman orang lain yang kemungkinan tidak selalu 100% sesuai apa yang kita terima dari textbook. Untuk representasi dari knowledge base ini yaitu ada yang pertama rule base, yaitu pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan berbentuk if then atau yaitu fakta. Nah, sebagian besar dari sistem pakar itu dibangun dengan menggunakan rule base. Pengetahuan dalam knowledge base itu disimpan dengan menggunakan aturan berbentuk if then. Biasanya berisi fakta yang benar akan terjadi. Di sini if itu gejalanya, kemudian then ini akibatnya. Kemudian yang berikutnya ada case based. Ini merupakan pengetahuan akan berisi keadaan dan solusi yang telah dicapai sebelumnya. Ini yang tadi kita sebut pengalaman ya. Kemungkinan pengalamannya tidak akan 100% cocok dengan apa yang ada di rule base karena satu kasus bisa berbeda solusinya atau penanganannya jika dibandingkan dengan apa yang biasa terjadi atau seharusnya terjadi. Nah, yang berikutnya itu komponen inference engine. Inference engine ini tugasnya mengambil pengetahuan yang relevan dari knowledge base tadi, kemudian menafsirkannya dan menemukan solusi yang relevan dengan masalah pengguna. Dalam inference engine juga dapat menyertakan kemampuan penjelasan. Dalam menyelesaikan masalah, otak manusia kan pasti mengumpulkan hanya informasi yang relevan. Contohnya saat kita ingin membeli rumah. Nah, informasi yang kita kumpulkan itu mungkin, pastinya ya, harga rumah, kemudian lokasi, dan juga jarak dengan tempat tempat umum. Misal kita mau membeli rumah di pedesaan, maka inference engine akan mencari rule untuk kita mencari rumah di pedesaan, untuk rule rumah yang lokasinya di perkotaan tidak akan dipakai atau dianggap tidak relevan dengan permasalahannya. Kemudian untuk rule base ini ada menerapkan aturan berulang kali pada fakta yang diperoleh atau pada keadaan saat ini. Kemudian secara umum inference engine dibagi menjadi dua, yaitu ada forward chaining dan backward chaining. Aturan dalam sistem pakar itu tidak hanya satu, dua, atau hingga 10, tetapi kemungkinan sangat banyak sekali aturannya untuk memecahkan berbagai masalah. Eh, Macam-macam ya masalahnya. Eee, Aturan tersebut akan diterapkan beberapa kali. Kita tidak akan hanya menggunakan satu aturan saja untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika nanti aturannya akan seperti berantai dari aturan satu, 2, dan seterusnya. Untuk menerapkan aturan, kita ada yang namanya forward chaining dan backward chaining. Yang pertama ini kita ada forward chaining ya. Ini forward chaining ini penalarannya dimulai dari informasi atau fakta yang ada untuk menguji kebenaran hipotesis. Kemudian penalaran ini dimulai dari bagian if terlebih dahulu. Nah, pertama kita punya koleksi fakta, kemudian kita gabungkan rule-nya, dan akhirnya kita menguji kebenaran dari hipotesisnya. Jadi forward chaining ini berangkat dari fakta. Kemudian eh, jadi kesimpulannya, forward chaining ini mencari kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta yang sudah diberikan. Kemudian data ini tuh forward chaining bisa juga disebut sebagai data driven, yaitu mencapai kesimpulan berdasarkan data atau fakta yang ada. Nah, sedangkan backward chaining, kita mulai dari kesimpulan menuju ke fakta-fakta. Jadi, kita punya kesimpulan tertentu dan kita mencari fakta apa saja yang mendukung tercapainya kesimpulan tersebut. Jadi, kesimpulannya itu backward chaining ini tuh mencari fakta yang harus terpenuhi jika sebuah kesimpulan sudah tercapai. Kemudian, backward chaining ini bisa disebut sebagai goal driven, yaitu mulai dari kesimpulan hingga mencapai titik awal untuk mengumpulkan fakta-fakta.
Nah, kita lanjut pada komponen ketiga yaitu user interface. User interface ini memungkinkan pengguna yang bukan seorang ahli untuk berinteraksi dengan sistem pakar dan menemukan solusi masalahnya. Dengan user interface ini, user bisa memberikan input ke sistem pakar, kemudian sistem pakar mengolah di dalam inference engine. Setelah itu, hasil dari inference engine akan kembali ke user melalui user interface. Untuk menampilkan konklusi dalam natural language atau bahasa manusia dan rule apa yang diterapkan untuk mencapai keputusan tersebut. Jadi akan terlihat di story dia berpikir mengapa konklusi tersebut diambil yang ternyata dari penerapan rule yang telah diterapkan. Kemudian juga untuk memudahkan user memberikan input dan mencapai tujuan user untuk mendapatkan kesimpulan tertentu. Selain komponen 3 tadi, sistem pakar ini juga punya komponen yang lain yang bisa ditambahkan. Karena sistem pakar ini tidak bisa belajar sendiri, terutama saat ada pengetahuan baru, kita perlu menambahkan secara manual. Yaitu ada knowledge equation dan learning module. Nah, ini memungkinkan sistem pakar memperoleh lebih banyak pengetahuan dari berbagai sumber dan menyimpannya dalam basis pengetahuan. Jadi nggak perlu si knowledge engineer-nya itu benar-benar masuk ke dalam sistemnya untuk menambahkan pengetahuan baru. Tapi sudah disediakan seperti user interface atau modul yang memudahkan pengetahuan baru itu masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua ada sistem pakar untuk memberikan penjelasan kepada pengguna tentang bagaimana sistem pakar mencapai kesimpulan tertentu. Jadi ada sistem pakar yang menambahkan explanation module yang berbeda selain inference engine-nya untuk membantu memberikan penjelasan kepada usernya. Pada knowledge base sudah dibahas terkait rule base dan case base. Untuk rule adalah aturan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi tertentu serta tindakan atau kesimpulan yang harus diambil jika kondisi tersebut terpenuhi. Jadi itu adalah menggambarkan kondisinya, kemudian adalah menggambarkan kesimpulan yang bernilai benar. Rule antecedent dan consequent. Antecedent biasanya merepresentasikan premis dan biasanya berawalan if. Lalu consequent adalah bagian yang menyatakan konklusi yang akan diambil jika nilai premisnya bernilai benar. Jadi rule base adalah kumpulan aturan yang digunakan sistem dan biasanya lebih dari satu. Dan rule base sendiri mencakup pengetahuan tentang domain tertentu dan biasanya lingkupnya kecil. Contohnya, ketika kita akan membeli HP, rule pertama adalah jika budget Anda lebih dari $500 dan Anda menginginkan kamera berkualitas tinggi, maka pertimbangkan untuk beli HP merek A. Rule kedua atau aturan kedua, jika budget Anda melebihi $400 dan Anda menginginkan daya tahan baterai yang baik, maka pertimbangkan untuk membeli HP merek B. Rule yang ketiga, jika Anda menginginkan HP dengan harga kurang dari $400, maka pertimbangkan untuk membeli HP C. Dan ternyata fakta yang kita miliki adalah budget kita $550. Dan fakta yang kedua adalah kita menginginkan kamera berkualitas tinggi pada HP tersebut, maka kita bisa mempertimbangkan untuk membeli HP merek A. Selanjutnya adalah case base, entitas atau contoh konkret yang menggambarkan suatu kejadian, masalah atau situasi yang biasanya mencakup deskripsi situasi, informasi konseptual, dan solusi yang diambil. Perbedaan rule base dan case base, jika rule base itu exact, jika ini maka ini. Tapi kalau case base itu dengan situasi yang sama, maka solusi yang diambil bisa saja berbeda. Nah, untuk elemen sebuah case base, yang pertama adalah deskripsi situasi, yaitu deskripsi masalah yang pernah terjadi atau tercatat, berisi informasi mengenai konteks, kondisi, masalah, dan karakteristik situasi tersebut. Yang kedua adalah solusi atau keputusan, yaitu solusi dari masalah terkait bisa menyelesaikan masalah. Dan dalam sebuah sistem, case base memiliki kumpulan atau lebih dari satu kasus, dan kumpulan ini akan dijadikan basis pengetahuan untuk melakukan penalaran dan akhirnya bisa membuat keputusan. Pada contoh kasus case base, kasus pertama adalah seseorang pengguna teknologi berpengalaman mencari HP high-end baru. Mereka ingin memiliki ponsel dengan spesifikasi tinggi, kualitas kamera yang baik, dan sinyal 5G.
Solusinya, mereka membeli ponsel merek A model X karena memiliki spesifikasi yang tinggi dan kamera berkualitas tinggi serta sinyal 5G. Untuk kasus yang kedua, deskripsi situasinya seseorang pelajar mencari HP yang terjangkau dengan fitur yang memadai. Mereka memiliki anggaran terbatas dan mencari nilai terbaik. Solusinya, mereka memilih ponsel merek B model Y karena sesuai dengan anggaran dan memiliki fitur memadai untuk keperluan sehari-hari. Lalu untuk kasus yang ketiga adalah seseorang fotografer amatir mencari HP yang memiliki kualitas kamera yang sangat baik dan mereka lebih memprioritaskan kualitas foto daripada faktor lainnya. Solusinya, mereka memilih ponsel merek C dengan model Z karena memiliki kamera yang sangat unggul dan berbagai fitur fotografi yang canggih. Untuk bentuk sebuah case bisa diaplikasikan kepada tabel berikut. User itu bisa seperti pengguna, fotografer, atau pelajar atau yang lainnya, dan CPU, memori, RAM, dan kamera, baterai, network external, sinyal 5G, lalu harganya. Solusinya adalah brand dan model tersebut. Untuk case-based reasoning, untuk penalaran berbasis kasus ada beberapa angka utama, yaitu retrieve, reuse, revise, dan retain. Kasus lama akan disimpan di bagian previous case dan disebutkan sebagai general knowledge dan kasusnya bisa lebih dari satu. Lalu dalam prosesnya kita akan punya kasus baru. Contohnya seperti tadi, jika ada orang yang ingin membeli HP baru dan tahap pre-drive ini dia akan mencari kasus yang mirip. Lalu berakhir menjadi new case lagi dan pre-drive case yang mirip. Di real life itu seperti membandingkan keadaan kita dengan keadaan teman dengan case yang mirip yang dimana dia sudah membeli HP yang baru. Dalam tahap kedua kita akan mereuse solusi dari case sebelumnya. Misal solusi sebelumnya adalah memberi HP merek A dengan model X. Maka sekarang kita punya proposed case atau fitur dari kasus yang sekarang ditambah solusi red. Setelah kita memiliki proposed case atau fitur dari kasus yang sekarang, yaitu kita belum tentu cocok dengan keadaan kita yang sekarang, tapi kita bisa merevisi solusi tersebut dengan meretain dan bisa dijadikan learning case yang akan disimpan pada previous case. Nah, untuk review proses sendiri, pengguna bisa menilai solusi yang diberikan oleh CBR, lalu membantu dalam perbaikan dan pembelajaran sistem. Setelah tadi pembahasan mengenai sistem pakar, kesimpulannya adalah sistem pakar merupakan penerapan kecerdasan buatan yang meniru cara berpikir pakar manusia. Yang kedua, komponen utama seperti knowledge base dan inference engine bekerja bersama untuk menghasilkan keputusan otomatis. Selanjutnya, dalam konteks nyata, sistem pakar terbukti membantu memecahkan masalah mulai dari medis, pertanian, hingga keuangan. Lalu yang keempat, penerapan sistem pakar meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemandirian pengambilan keputusan. Yang kelima, sistem pakar bukan sekedar konsep teoritis tetapi solusi praktis untuk menghadapi keterbatasan pakar manusia di dunia nyata.